Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nabila Marfi, BP 1910553010. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian tiga sektor. Yang pertama yaitu pengertian perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Peranan pemerintah sangat berpengaruh pada perekonomian tiga sektor, yang menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran perekonomian tiga sektor. Yang pertama yaitu perusahaan. Perusahaan memberikan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba kepada rumah tangga. Lalu selanjutnya pemerintah. Pemerintah memberikan berupa gaji dan upah ke rumah tangga. Lalu rumah tangga memberikan pajak perorangan kepada pemerintah. Perusahaan memberikan berupa pajak perusahaan kepada pemerintah, lalu pemerintah mengeluarkan yang disebut dengan pengeluaran PEM kepada perusahaan. Rumah tangga memberikan konsumsi rumah tangga kepada perusahaan, lalu rumah tangga menabung pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada penanam modal dan penanam modal menginvestasikannya di perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Yang pertama yaitu aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru. Sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah, sektor rumah tangga. Selanjutnya, kita beralih kepada syarat keseimbangan. Di sini terdapat rumus yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Dengan keterangan rumusnya yaitu Y sebagai penawaran agregat, AE sebagai pengeluaran agregat, C sebagai konsumsi rumah tangga, I sebagai investasi perusahaan, dan G pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Dapat dilihat contoh soal yaitu diketahui C sama dengan 90 ditambah 0,6 Y, I sama dengan 150 dan G sama dengan 240. Yang ditanya yaitu Y keseimbangan. Dengan memakai rumus Y sama dengan C tambah I tambah G, kita dapat menjawab contoh soal berikut. Lalu kita masukkan angka-angkanya. C itu 90 ditambah 0,6 Y ditambah I yaitu 150 ditambah dengan G 240. Dengan hasil yaitu 0,6 Y ditambah 480. Dapat kita buat persamaan baru yaitu Y sama dengan Y dikurang 0,6 Y sama dengan 480. Y dikurang 0,6 Y mendapatkan 0,4 Y sama dengan 480. Y sama dengan 480 dibagi 0,4. Mendapatkan hasil yaitu 1200. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada 4. Yang pertama yaitu pajak objektif. Pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya PPN dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa, kena pajak. 2. Pajak subjektif. Pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Misalnya pendapatan. Jika pendapatan makin besar, maka makin besar pula beban pajaknya. 3. Pajak langsung. Jenis pungutan pemerintahan secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak.
4. Pajak tak langsung. Pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Selanjutnya, kita lihat yang keempat yaitu bentuk-bentuk pendapatan. Yang pertama yaitu pajak regresif. Sistem pajak yang presentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Yang kedua, pajak proporsional. Presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. 3. Pajak progresif. Sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan pada perekonomian 3 sektor ada 2, yaitu yang pertama, pengaruh pajak tetap, yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Yang kedua, pengaruh pajak proporsional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Kemerosotan pendapatan disposibel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposibel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persamaan fungsi konsumsi dan tabungan setelah pajak. Bisa dilihat pada gambar, itu terbagi 2, ada efek pajak tetap dan yang kedua efek pajak proporsional. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Artinya, dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Penentu-penentu pengeluaran pemerintah ada 3. Yang pertama yaitu proyeksi jumlah pajak yang diterima. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Demikianlah video saya tentang perekonomian 3 sektor. Apabila ada janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Marfi, BP 1910553010. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor atau disebut juga dengan perekonomian terbuka merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian 4 sektor, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram circular flow. Dalam diagram circular flow, perekonomian 4 sektor dibagi menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Yang pertama yaitu A. Hubungan antara rumah tangga dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian, dari penjualan tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Hubungan yang kedua adalah hubungan pemerintah dengan rumah tangga. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah.
Dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa dari pemerintah. Baiklah, yang ketiga yaitu hubungan antara rumah tangga dengan masyarakat luar negeri. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Baiklah, yang kedua yaitu hubungan antara perusahaan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu, perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Hubungan selanjutnya yaitu hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Selanjutnya yaitu hubungan perusahaan dengan dunia internasional atau masyarakat luar negeri. Perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Hubungan yang ketiga yaitu hubungan pemerintah dengan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Hubungan selanjutnya yaitu hubungan pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep keseimbangan perekonomian 4 sektor. Dalam perekonomian terbuka 4 sektor akan mewujudkan dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama, aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua, yaitu aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat keseimbangan pendapatan nasional. Sebagai rumus yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Dan I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Dengan keterangan rumus yaitu Y adalah tingkat pendapatan, C adalah konsumsi, I adalah investasi, X adalah ekspor, S adalah tabungan, T adalah pajak, G pengeluaran pemerintah, dan M adalah impor. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka. Rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, keuntungan, dan pendapatan tersebut digunakan untuk 1. Pengeluaran konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, mengimpor. Yang keempat, yaitu menabung ke bank atau lembaga keuangan. Di samping aliran uang keluar untuk membayar impor, juga aliran pengeluaran ke sektor perusahaan atau pembayaran atas ekspor. Aliran perbelanjaan atau pengeluaran, penanaman modal untuk beli barang dan peralatan modal dari sektor perusahaan. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli kebutuhan administrasi dan belanja modal untuk investasi pemerintah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka, yaitu tentang ekspor-impor. Yang pertama yaitu ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negerinya sendiri. Dengan meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat dan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Besar kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Yang selanjutnya adalah impor.
Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri suatu negara adalah kemampuan membayar negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya. Maka, tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Pada sistem ekonomi terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagang dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong, serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi, penghematan biaya, dan yang terakhir adalah perbedaan selera. Demikianlah video saya tentang perekonomian 4 sektor. Apabila ada janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.